Hai Sobat Dwi Kura, kembali lagi di podcast Suara Dwi Kura. Jadi hari ini aku bakal tanya-tanya Ibu Winda mengenai lingkungan dan literasi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nika Dia Febianti, bisa dipanggil dia sebagai host. Halo, nama saya Winda Rinjani. Saya adalah narasumber di video kali ini. Oke, aku bakal nanya-nanya ke Ibu Winda. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah menurut Ibu kita bisa mencari informasi tentang lingkungan dengan sebuah buku? Iya, terima kasih pertanyaannya. Apakah kita bisa mencari informasi tentang lingkungan lewat sebuah buku? Bisa banget. Jadi kamu bisa baca buku tentang lingkungan, terus juga tentang IPA, tentang alam, dan juga tentang nama-nama ya kayak mikroplastik, terus apa dampaknya, ya kan? Dampaknya ke bumi, dampaknya ke apabila dibakar, apa ke paru-paru, apa namanya itu juga kan bisa kamu dapat dari buku. Namun kamu juga harus lihat lingkungan sekitarmu supaya lebih relate. Di buku mungkin hanya ngebahas apa yang ada di sekitar si penulis, kan yang di sekitarmu ya kan kamu. Jadi kamu harus lihat-lihat juga di lingkunganmu, relate nggak sama isi bukunya, terus apa yang mirip, apa yang bisa diambil dari isi buku itu. Dan kayaknya sih satu bumi sekarang menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah sampah. lingkungan, ya sampah, kualitas udara, air dan sebagainya. Oke, berarti Ibu setuju ya? Iya, Bisa. setuju sekali. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi, apakah menurut Ibu membaca itu penting, dan apakah membaca itu bisa bikin kita tahu tentang apa itu lingkungan dan gimana sih itu? Iya. Membaca itu penting ya, karena itu bisa melatih fokus kamu, empati kamu, wawasan kamu semua bisa di membaca gitu. Terus apabila kamu membaca dan bisa menemukan dirimu sendiri karena fokus yang tadi, terus kamu jadi bisa berpikir, oh sepertinya ini aku kayak gini nih, aku pengennya kayak gini, terus keadaan di sekitarku kayak gini, aku perlu apa nih untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Kadang-kadang itu hanya seorang pembaca yang mampu melihat itu semua. Karena gini, kalau membaca itu kan perlu fokus untuk ngelihat di keadaan sekitarnya, juga perlu fokus. Nah, orang yang misalnya bukan seorang pembaca, dia hanya scrolling TikTok, dia tuh gampang distraksi, ya dia susah fokus. Jadi ketika dia ada di sini pun, di suatu tempat pun, dia tuh nggak sadar sekitarnya tuh banyak sampah, dan dia tuh bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Gitu. Jadi melalui membaca kamu melatih fokusmu, melatih otakmu, nih apa nih yang aku harus lakuin, kayak gitu, melatih literasi, numerasi ya. Oke guys, jadi membaca itu penting banget ya. Apalagi di umur kita yang segini tuh kita harus banyak membaca gitu. Oke, lanjut ya Bu. Ada nggak kegiatan yang Ibu pengen lakuin banget yang belum tersampaikan saat ini tentang lingkungan yang ada di Indonesia itu apa sih Bu? Ibu pengen lakuin kegiatan apa? Iya baik, terima kasih pertanyaannya. Ibu jadi punya kesempatan untuk bilang ya. Sebenarnya banyak sekali di sekolah ini yang ingin Ibu lakukan, cuman karena keterbatasan power gitu ya, kekuatan dan wewenang Ibu nggak nyampe untuk melaksanakan ya lingkungan, misalnya sampah. Ya kamu tahu sendiri kan sekarang sampahnya, apalagi di sekolah tuh kok makin lama makin amburadul ya. Dulu nggak seperti ini, dulu tuh lebih rapi. Jadi Ibu pengen menciptakan budaya buang sampah yang baik, langsung dipilah dan mengurangi sampah plastik. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan di sekolah ini, karena sekolah ini adalah sekolah yang besar, 1.500 siswa, harusnya bisa berdampak lebih besar lagi. Karena kan ya 1.500 kalau pulang ke rumah itu di rumahnya dia berubah,
kasih tahu bapak ibunya misalkan ya berarti 1.500 rumah sudah Iya. teredukasi dengan baik. Ibu pengennya seperti itu sih. Mungkin kedepannya kalau dia nonton video ini bisa membantu ibu. Dibantu ya Ibu Windanya. Oke. Itu guys pesan yang dari Bu Winda bisa kasih ke kalian. Jadi menjaga lingkungan itu penting banget, apalagi di era-era sekarang yang sampah itu hal yang biasa-biasa aja gitu, padahal itu hal yang harus kita kelola dengan baik gitu loh. Iya. Darurat ya. Iya, sudah darurat. Tapi kalian biasa aja. Iya, kayak ya udahin gitu. Iya, padahal yang diem di maksud ibu yang tinggal di bumi lebih lama kan kalian dibandingkan ibu ya. Ibu umurnya udah 37, kamu belum? 13. Iya, rata-ratanya kan harusnya kamu punya lebih banyak waktu untuk Iya. di bumi ini, kamu yang harusnya menjaga. Yuk, Bukan kamu remaja, ya, remaja. maksudnya Iya. teman-temannya generasimu ya. Yuk remaja-remaja lebih pentingin lingkungan mulai hari ini. Iya benar. Oke. Kok kayak udah biasa gitu ya di kamera, di public speaking-nya udah bagus ya. Apa kamu duta genre duta? Enggak, memang dari dulu tuh saya pengen gini Bu. Memang suka. Iya, karena dulu saya menyesali karena saya dulu nggak pernah melakukan kegiatan seperti ini gitu. Iya, waktu SD. Iya, jadi banyak buang-buang waktu buat hal yang nggak guna. Ya, misalnya apa tuh teman-teman mungkin mau bilang. Oke, jadi kalian jangan pernah takut buat memulai, karena dulu aku tuh takut banget buat mulai. Jadi aku tuh misalnya ada lomba nih, aku tuh kayak nggak deh karena nggak punya teman gitu. Itu jangan ya guys, itu kalian menghambat prestasi kalian. Jangan harus pentingin prestasi kalian. Jangan ada teman gitu loh. Jadi kan harus bisa sendiri, karena kalian pasti bakal berdiri di kaki kalian sendiri nanti. Itu Pengalaman. iya. Oke, Ibu ada pesan-pesan buat siswa-siswi di luar sana gitu yang bisa memotivasi mereka buat memulai membaca, menjaga lingkungan, itu ada nggak? Iya, mungkin kata-kata ibu gimana ya cara biar kamu tuh membaca, pertama biar membaca. Oke. Jadi semua orang scrolling TikTok. Itu belum tentu benar guys. Jadi kamu itu bisa lebih menonjol dengan membaca. Ya, bener guys. Ya. Kalau kamu membaca buku terbiasa fokus, nanti di kelas juga ke bawah. Jadi di kelas apapun yang dikasih oleh gurunya langsung kamu tangkap dengan baik. Nah itu peluangmu tuh besar loh untuk jadi lebih menonjol daripada teman-teman. Karena teman-temanmu tuh cuma scrolling, tapi kamu bisa lebih dari itu. Jadi kamu mengasah fokusmu, pengalamanmu, wawasanmu segala macam lewat baca buku. Dan ini masih mungkin karena masih 13 tahun. Iya. Kalian boleh kok baca novel. Iya, mulai dari baca novel. Kalau kamu membaca buku apa? Novel 0 MDPL 3726 MDPL. Seperti mie ayam sebelum mati. Iya, itu sering lihat tuh di Gramedia. Penulisnya siapa? Brian apa gitu, kayak Brian. Iya. Yang Brian Krishna. Iya, kayaknya ya. Yang di Jakarta itu. Guys, bagus. Rekomendasi novel tentang percintaan. Yang bagus untuk anak remaja yang masih baru-baru pengen coba baca buku. Itu menarik banget guys, harus beli ya. Oke, kita lanjut tentang lingkungan gimana nih Bu? Iya, tentang lingkungan ya, seperti yang Ibu bilang tadi sempet ya. Jadi ini adalah darurat sekali. Lihat aja sekitarmu. Efeknya luar biasa kalau lingkungan yang bisa kita baca sekarang ya banjir. Kalau tidak teredukasi dengan baik, buang sampah di sungai ya udah banjir. Nah dampak banjir ini luar biasa. Selain keselamatan kita ya, nyawa kita yang di bantaran sungai, dan itu juga berdampak di pariwisata. Iya, mungkin kamu yang santai-santai aja karena punya villa, punya restoran sekarang, itu pasti dampak kalau Bali sepi. Iya, benar banget. Iya, dampaknya yang kayak gitu. Belum lagi kalau kamu sembarangan buang sampah atau mungkin bakar sampah guys, itu langsung masuk ke paru-paru. Zatnya apa Ibu lupa, coba dikit cari tahu aja.
dan plastik itu nggak boleh dibakar. Pesan ibu, ayo sama-sama bantu ibu untuk mengedukasi sekitaran. Iya. Jadi misalnya kalau tetanggamu yang bakar sampah itu kamu yang hirup juga, kamu yang rugi ya. Mari kita sama-sama edukasi, Saling mengingatkan ya untuk Indonesia. menjaga lingkungan. Indonesia lebih baik lagi. Indonesia lebih baik lagi. Kalau perlu ya, kalau kamu lihat orang di jalan buang sampah, marahin. Langsung kayak, woi kamu ngapain buang sampah gitu. Iya benar-benar. Ibu pernah loh. Enggak. Ya aku percaya nggak ibu bisa marah. Ibu marahin orangnya buang sembarangan pas lagi lampu merah. Jujur itu kesel banget, kayak nggak punya pemikiran gitu loh. Benar-benar. Ini emang dia pikir sampahnya akan hilang begitu saja? Enggak, Iya. itu kok perjalanannya kemana, bakal nyangkut di mana, bisa nyangkut di sungai, bikin banjir, atau di laut, dimakan ikan, kan kasihan ya ikan. Iya. Itu guys. Oke. Gitu guys, jadi tujuan kita buat podcast ini tuh buat ngadarin kalian pentingnya menjaga lingkungan, literasi, karena itu penting banget di masa muda ini, apalagi di era-era yang kayak gini ya, serba-serba internet gitu. Jadi kalian harus kalian harus kebiasaan pakai otak kalian, bukan pakai otak internet gitu. Iya, kata-katamu bagus tuh. Oke. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku tanya-tanya ke Bu Winda. Semoga ilmunya bisa sampai ke kalian dan kalian bisa praktekin di kedepannya. Oke, bye bye guys. Bye.